Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaihi. Shadaqallahul 'adzim. Kaum muslimin dan muslimat, marilah senantiasa kita mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, sehingga kita bisa menghirup udara segar dan sampai detik ini melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan kali ini, saya Bukhari Faras Diharahap dari kelas 11 Sains B1 akan memberikan sebuah pengingat bagi kita semua, yaitu manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan terlepas dari dua hal. Manusia tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama, perintah. Manusia tidak akan terlepas dari perintah. Berapapun umurnya, apapun pekerjaannya, apa jenis kelaminnya, maka manusia tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan perintah. Baik dia seorang siswa, baik dia seorang ketua organisasi, baik dia seorang guru, bahkan seorang pegawai di sebuah perusahaan, pasti akan mengalami dan akan melaksanakan sebuah perintah. Begitupun dengan sisi dari keagamaan dan juga spiritualnya. Seorang manusia akan melaksanakan perintah agamanya. Umat Islam akan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, orang-orang beriman akan melaksanakan ibadah puasa. Bahkan setiap muslim setiap harinya akan melaksanakan dan harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini adalah bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi dalam Quran surah Toha ayat 132, maka perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Jadi di dalam melaksanakan perintah, kita harus sabar dalam melaksanakannya. Karena seperti yang kita ketahui, ibadah puasa ini menahan dan menderita. Kita menderita dari haus, lapar, dan lain-lain larangan yang tidak boleh dilakukan di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah sebuah penderitaan. Ini adalah bentuk dari perintah. Maka dari itu kita harus sabar dalam melaksanakan dan mengerjakannya. Yang kedua, yaitu cobaan ataupun ujian. Sekelas Nabi Muhammad, sekelas Nabi Adam, bahkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang lain, pasti pernah mengalami ujian. Pasti pernah diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengalami ujian tidak memaknai ujian itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebagai umat Islam, padahal kita sebagai manusia yang masih berlumur dosa dan bukan nabi dan juga bukan rasul, akan selalu dan tetap diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memaknai apa itu ujian. Ujian itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian berarti Allah mempercayai kita untuk menjalani dan melaksanakan, bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di dalam setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi, ada kemudahan, ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memaknai ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin permasalahan yang kita hadapi tidak diberikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada anak-anak yang lain, tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Tapi itulah bentuk dari kasih sayang Allah. Itulah bentuk bahwasannya kita bisa mengerjakan, kita bisa menyelesaikan
permasalahan dan ujian tersebut. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pengingat dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan kegiatan, bahkan melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan sholat, puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini. Sampai detik ini kita melaksanakan puasa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua dan bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk diri kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.